Assalamualaikum. Yuk disiapkan dulu anak-anak. Siap. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana tadi setelah mengikuti pembelajaran tadi pagi? Menyenangkan? Oke. Bisa dipahami pembelajarannya? Oke, alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Siapa di antara kalian yang tidak hadir? Kenzi. Keterangannya apa? Sakit. Oh, sakit. Siapa lagi? Oke, hanya Kenzi. Kita doakan Kenzi semoga lekas sembuh sehingga besok dapat berkumpul kita kembali untuk belajar bersama. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan layanan konseling klasikal dalam rangka pemenuhan OJL, praktik bimbingan klasikal di kelas 71 SMP Negeri 19 Bandar Lampung, ya, yang didampingi oleh Fasnas dengan Bapak Joko Triantoro dari tujuh jurus BK hebat yang Ibu implementasikan pada kesempatan hari ini, yaitu jurus kedua, kelola emosi. Nah, sementara tema pembelajaran hari ini adalah kelola emosi. Ya, itu oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin kalian semua menggerakkan seluruh badannya agar rileks dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Bisa? Oke. Semua diharapkan berdiri dulu. Oke. Nah, nanti diikuti gerakannya ya, sesuai dengan yang di depan. Oke. Bersama-sama, ayo mulai. Ini juga kelihatan. Kenali potensi, kelola emosi, simpan resiliensi, konsistensi, potensi, bersama ayo kita wujudkan dengan gunakan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, kolaborasi dan menata situasi.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya, dengan adanya pergerakan tadi diharapkan kalian sudah happy, sudah senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, materi atau tema yang Ibu sampaikan adalah mengelola emosi. Ya. Emosi itu adalah reaksi kita pada saat mengalami suatu kejadian. Paham? Nah, itu yang dinamakan oleh emosi. Oke. Kenapa sih Ibu menyampaikan tentang emosi? Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian emosi. Tadi sudah Ibu sampaikan pengertiannya ya. Nah, jadi paham. Pengertian emosi tadi adalah apa? Reaksi yang timbul ketika mengalami suatu keadaan. Sip. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam emosi. Ya, kalian dapat mengidentifikasi ada berapa macam jenis emosi. Oke. Kemudian peserta didik dapat mengelola emosi dengan baik. Ketika kalian nanti sedang mengalami suatu emosi, reaksi emosi, misalkan sedih, marah, dan sebagainya, kalian bisa mengelola emosi tersebut dengan baik. Ya, bisa mengelola emosi tersebut dengan baik dengan cara apa? Nanti kita sampaikan semua. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah jenis-jenis emosi. Ada yang tahu ini jenis emosi apa aja? Nah, ini jenis emosi apa? Marah. Kalau yang ini? Takut. Oke, betul. Kalau ini? Sedih. Kalau yang ini? Bahagia. Ya, berbunga-bunga. Ya. Nah, kalau yang ini? Respon apa itu? Murung. Murung. Kalau yang ini? Kaget atau terkejut. Nah, sementara yang ini pun adalah tertawa, bahagia artinya ya. Hampir sama dengan yang itu bahagia. Nah, itulah jenis-jenis emosi kita. Sekarang, apakah kalian pernah mengalami reaksi emosi seperti ini? Pernah. Oke. Saya ingin meminta kalian siapa sih yang ingin membagikan pengalamannya? Yang pernah mengalami reaksi apa? Coba angkat tangan. Dari yang ada di antara ini. Pernah mengalami reaksi apa? Ayo, Viola pernah apa, Viola? Pernah bahagia. Karena apa? Luar biasa ya. Jadi teman si Viola pernah merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa karena mendapatkan surprise ketika ulang tahun. Ya, siapa lagi ya yo yang pernah mengalami reaksi? Tegar, pagar, marah. Nah, marahnya Tagar kenapa? Dijahilin temen. Oke, ini kita baru mengenal jenis-jenis reaksi emosi ya. Tapi kita belum sampai kepada bagaimana sih cara mengelolanya. Oke, nah tuh. Kemudian Tegar karena dijahili temannya. Yang lain ada lagi? Oh iya, Azmi silakan. Bahagia, karena apa bahagia? Oh, luar biasa, bisa masuk kelas unggulan. Ada lagi? Siapa? Ayo, yang pernah. Kita semua merasakan nggak sih reaksi ini? Reaksi emosi ini? Pernah nggak? Pernah, ya. Siapa lagi coba? Ada lagi nggak? Zini, coba Zin. Kaget. Karena apa kagetnya? Dikagetin sama temen. Jadi, luar responnya adalah kaget. Oke. Artinya kalian sudah memahami jenis-jenis emosi ya. Kita lanjutkan. Nah, ini cara mengekspresikannya emosi. Di sini mengekspresikan ketika sedang marah. Bagaimana sih caranya?
Siapa yang pernah mengalami marah? Hampir semua pernah marah. Ibu juga pernah marah. Oke, turunkan tangannya. Ketika sedang marah, di sini mengekspresikannya adalah dengan cara yang pertama olahraga. Ya, kalau lagi marah lebih baik olahraga. Kalau yang laki-laki biasanya ambil bola atau apa ya, ekspresikan dengan itu. Kemudian bernyanyi. Kalau bernyanyi bisa perempuan, bisa laki-laki. Padahal dongkol marah ya nggak sih? Ya, jadi diekspresikan dengan nyanyi dan marah dan bernyanyi. Kemudian berjoget. Sebenarnya ekspresi kita tuh berbeda-beda. Jadi tinggal tergantung kalian mengekspresikannya dengan apa ya. Tapi yang jelas jangan kalau marah itu langsung dilampiaskan dengan hal-hal yang negatif. Jadi harus ke hal-hal yang positif. Jadi kita harus bisa mengelola ya, mengendalikan emosi marah kita tadi yang timbul. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang jujur bilang kalau sedang marah. Misalkan ada yang diem aja. Ditanya temennya, kamu kenapa sih? Saya ini lagi marah tahu. Nah, itu artinya ngomong langsung ya. Jadi biar orang itu tahu dengan kondisi kita saat itu. Bisa dipahami? Oke. Dan yang terakhir ada lagi menulis. Ya, kalau lagi marah ngambil buku nulis. Hari ini saya kesel banget karena lagi jalan tiba-tiba ya saya dikagetin, atau ketika lagi jalan ada motor lewat saya dicipratin airnya ya. Nah, itu menuliskan, ditulis di buku apa namanya, diary ya. Kemudian yang terakhir melukis. Ada juga melukis, entah lukisannya apa, pokoknya dicoret-coret bukunya, coret-coret. Ada yang melukis dengan benar, dengan indah ya. Jadi tergantung dari ekspresi kalian. Nah, di antara ekspresi yang sedang marah ini, kira-kira kalian mengekspresikannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dengan yang mana coba? Palen menyanyi. Ya, Ken gimana Ken? Olahraga. Dengan apa cara ya? Melukis ya, Balkis melukis. Apa lagi Viola? Menulis Viola. Oke. Gendis? Hah? Olahraga juga. Ya, artinya kalian, oh ya Feb, Iqbal, maaf. Olahraga juga. Ada lagi? Renata dengan apa? Hah? Oh, bilang. Jujur berarti ya. Oke. Ya. Kalau Feb? Melukis. Ya. Nah, jadi ini diharapkan kalian benar-benar ya, sesuai dengan tujuan kita, kalian bisa mengekspresikannya dengan kegiatan hal-hal yang positif. Setelah mengetahui pembelajaran hari ini bagaimana cara mengelola emosi, kalian tidak ada lagi yang melampiaskannya dengan hal-hal yang negatif. Nah, kemudian bagaimana cara mengekspresikan emosi ketika lagi sedih? Nah, coba, ada nggak isi yang pernah sedih? Ada. Iya, oke, banyak banget. Coba, Dea, sedih ketika waktu apa? Sedang apa? Dapat nilai kecil, terus melampiaskannya gimana? Curhat. Oh, curhat kalau si Dea. Kalau Tegar, dengerin lagu. Oke, kalau Fahmi? Hah? Apa? Oh, makan yang enak. Oh iya, makan. Lagi sedih, maka diekspresikan dengan yang pertama ada yang mendengarkan lagu, ya. Kemudian ada yang curhat ke teman yang baik. Ada yang nangis sampai lega. Ada nggak yang nangis di sini coba? Oh, Zini. Gimana nangisnya, Zin? Di kamar, biasanya sendirian mengurung diri, ya nggak sih? Sampai jangan kedengaran orang, ya nggak? Nah, bener, ditutupin bantal kalau yang cewek. Kalau yang cowok ada nggak sih kayak gitu? Tegar, nangis juga Gar. Oh, terus pakai bantal juga Gar? Enggak, nangis yang sedih sampai menangis. Oh, ada Senja. Gimana kan nangis karena apa Senja?
Kemudian ada yang tidur aja. Ya, siapa yang tidur? Ketika sedih langsung tidur. Oh, Azmi, Kean, Davin, Naura, Valen, Kayla, Kalista, salah, Tegar, Prima, ya, Gendis, banyak sekali, luar biasa. Nah, bagaimana sih cara mengontrol emosi? Ya, cara mengontrol emosinya seperti apa kalau lagi sedih? Jadi ada untuk mengontrolnya emosi itu, ya, dengan cara adalah yang pertama, diam sejenak, ya, diam dulu, tarik napas, hembuskan. Lagi marah banget nih sebenarnya, kecewa ya. Cuman kita harus sadar diri, ingat kita melampiaskannya ke hal-hal yang positif, ya. Diam sejenak, kemudian tarik nafas dan berhitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi tarik nafas. 1, 2. Jadi insya Allah dengan seperti itu kalian akan bisa mengelola emosinya. Kemudian menjauhi dari tempat yang membuatmu emosi. Ya, kalau sudah misalkan Dea nih yang bikin emosi, jauhi dulu, jangan didekati karena kalau didekati semakin akan membuat kita emosi. Kemudian melampiaskan dengan hal-hal yang positif yang tadi ya, positifnya melukis, menulis, dan olahraga, tidur, dan sebagainya. Ini tarik napas dan hembuskan perlahan seperti tadi. Kemudian anggap semua baik-baik saja. Ya, jangan diikuti emosi itu. Anggap semua baik-baik saja. Mulai sekarang harus bisa mengelola emosi itu. Kita jangan sampai dikendalikan oleh emosi, ya. Memang berat, tapi kita belajar. Namanya belajar tidak ada yang spontan bisa. Tapi dia melalui proses, ya kan? Tolong diamati. Film pendeknya tentang emosi. Emosinya di mana? Kenapa? Coba. Tapi itu bukan air, Mon. Itu teh. Nah, kan yang botol yang mau buat orang. Itu apa? Kok jangan buat orang emosi? Ya. Oh, iya, aku bisa banget. Iya, sampai lupa aku. Kok sudah? Nggak tahu. Lupa. Siapa yang ngomong sama kau? Jangan senang fotokopi aja. Apa? Fotokopi satu apa? Mana tidak pakai apa? Iya, fotokopi berwarna ya. Coba, warna dulu. Kamu nonton aku. Oh, yang putih? Yang berwarna, Bang. Ya, nggak apa-apa dari tadi. Oh, kenapa tak bilang? Yang apa fotonya di sana? Foto sendiri kan main foto. Kita foto itu. Foto kamu apa? Itu foto ini nggak bisa dibaca dalam tulisannya. Yaudah, sih. Benar betul. Ya, kok sabar, sabar, sabar. Jangan sampai kamu lagi foto-foto ya. Kok lama ya? Ini abangnya fotokopi apa pasti? Ternyata abangnya coba terus. Jadi, kamu ibu. Kok jangan berkorenya? Praktek tadi, jangan kamu fotokopi. Itu tadi adalah siswa yang sedang berjalan sama temennya, kemudian mau minta temenin fotokopi. Tapi sebelum fotokopi sudah terjadi di awal ya, menimbulkan kelihatan reaksi-reaksi emosinya. Nah, coba siapa yang bersedia maju ke depan untuk menceritakan, mengamati, kan tadi sudah diamati, menceritakan yang emosian, tadi itu emosinya di mana, kemudian cara dia mengelola emosinya dengan cara apa tadi, coba ada nggak? Ada yang mengamati nggak tadi? Yuk, Alista, Valen, silakan maju. Tadi emosinya karena apa? Azmi, bisa? Ya, emosinya karena apa? Kemudian cara dia mengatasinya apa? Yuk. Gimana ceritanya? Emosi karena
karena pas jalan sama temennya tuh kayak bikin ngeselin. Betul. Yang lihat kubangan air itu dia kira es teh. Iya. Terus dia minta temenin ke fotokopian. Pas ternyata di fotokopi abangnya salah fotokopi. Dia merasa kesal, terus sampai berkali-kali. Terus dia mengatasi emosinya itu dengan istighfar. Terus apa sih namanya? Dengan sabar, dia berbisik di dalam hati, dia diam aja. Katanya nggak? Terus ada bilang sabar. Oke, sabar, betul sekali. Silakan duduk lagi, Viola. Oke ya. Nah itu betul sekali apa yang dikatakan oleh Viola di film tadi, bahwasannya ya, bahwasannya itu temennya terpancing emosi karena kesalahan itu berulang-ulang dilakukan oleh si tukang fotokopian, sehingga dia, nah ini belum sesuai dengan yang saya minta, betul nggak? Jadi dia mengucapkan di hatinya sambil mengucapkan sabar. Jadi dia bisa mengelola emosinya dengan berkata di dalam hati, berkata dengan dirinya sendiri. Ya, nah ini kenapa sih kita harus bisa mengelola emosi itu? Karena yang pertama, kalau kita nih selalu mengikuti emosi itu, maka kita akan dijauhi oleh orang-orang terdekat. Ya orang nggak mau lagi kalau kita emosian. Temen-temen nggak mau lagi berteman. Kemudian keluarga kita ya udah didiemin aja sama saudara kita kan, sama adik kakak. Iya, nanti takutnya marah, tersinggung, belum diapa-apain ya. Nah, jadi maka harus bisa mengendalikan emosi, ya. Emosi yang negatif tentunya, yaitu emosi marah, ya. Itu harus kita hindari. Nah, kita kelola. Karena supaya tidak dijauhi oleh orang-orang terdekat kita. Enak nggak sih kalau nggak ditemenin sama teman kita? Enggak. Kemudian kalau sudah marah, misalkan melampiaskannya ke hal negatif, misal ninju temannya. Kayak kemarin kejadian di sini apa coba? Yang membuat kerugian apa? Pintu kelasnya kenapa? Rusak. Gara-gara main paksa ingin keluar. Jadi apa hal negatifnya? Ada nggak? Rusak pintunya. Coba kalau misalkan saling sadar diri. Nah, sekarang mencocokkan emosi. Nih, ada marah, sedih, takut, terkejut, senang. Sekarang silakan kalian maju. Ini ada spidol ya. Apa yang kalian rasakan tadi pagi ketika berangkat sekolah? Perasaan apa di antara yang ini yang kalian rasakan? Siapa yang mau maju coba? Silakan. Tadi pagi perasaannya yang mana? Di checklist saja. Ya. Iya, checklist saja. Kamu tadi pagi perasaannya yang mana? Sebelah sana. Silakan maju. Perasaan Dea senang. Selain senang, udah itu aja. Oke, tulis nama Dea. Oke, siapa lagi yang mau menuliskan perasaannya pagi ini, Senja? Jika senang juga tulis di bawahnya Dea. Ya. Ada lagi? Perasaannya tadi pagi boleh, Davin? Maju. Perasaan yang dirasakan tadi pagi. Ada yang kesel nggak? Ya. Di mana? Silakan di checklist. Oke. Davin. Boleh kan? Nanti dulu, saya mau minta penjelasan. Checklist dulu. Nanti di sini dulu sini. Takut juga. Ada lagi nggak? Oh ya boleh Azmi, masuk ke sana.
Takut kenapa? Sini ada takut tadi pagi kenapa coba? Oke. Oke, Azmi. Ya, saya minta penjelasan. Silakan duduk dulu. Saya minta penjelasan dari Davin dulu. Kenapa takut? Tadi pagi takut kenapa? Bisa cerita nggak? Apa? Tadi pagi itu karena tadi pagi itu bangunnya kesiangan. Oh, bangun kesiangan. Jadi takutnya Telat. takut telat. Oh, takut terlambat sekolah. Oke, terima kasih Davin. Kalau Ken? Pelajaran MTK. Pelajaran MTK. Kenapa takut pelajaran MTK? Takut lupain ngerjain PR. Oh, karena lupa ngerjain PR. Jadi takut. takut kena Hukum. Oke, makasih Ken sudah jujur dengan perasaannya. Kalau Dea tadi kenapa Dea kok senang hari ini, kenapa? Karena dapat nilai gede. Oh, dapat nilai gede tadi pagi? Iya. Luar biasa. Tadi siapa lagi? Ada Senja, ada Azmi. Karena kalau berangkat pagi-pagi adem. Oh, adem. Ya, anginnya. Nggak macet. Ya, nggak panas juga. Oh iya, oke, thank you. Senja. Senang kenapa tadi pagi? Karena datang lebih cepat dari hari-hari sebelumnya, Bu. Oh, luar biasa. Jadi datang lebih pagi itu merupakan suatu kesenangan bagi Senja. Ada lagi, Ibu ingin merefleksi kalian. Ibu akan bagikan kertas. Pertanyaannya adalah reaksi emosi apa yang pernah kalian rasakan? Ya. Bagikan deh ke belakang. Bagi ke belakang. Kalau lebih bagi ke sini ya, ke samping-sampingnya kalau lebih. Di tempat yang kosong, pertanyaannya adalah kertas yang kosong. Reaksi emosi apa yang pernah kalian alami? Ya, tuliskan. Yang kedua, jika mengalami reaksi emosi marah dan sedih, bagaimana cara kalian mengekspresikannya? Oke? Paham? Sudah direkam pertanyaannya? Ya. Yang sudah silakan dikumpulkan. Ditulis nama dan kelasnya. Yang sudah silakan dikumpulkan. Oke. Ada lagi? Senja. Udah ya? Ada lagi? Sudah Fahmi? Oke. Davin. Nanta. Ya baiklah, anak-anakku sekalian. Jadi Ibu akan meminta kalian untuk mengulas kembali bahwasanya materi pada hari ini adalah tentang mengelola emosi. Kenapa sih kita harus tidak boleh mengikuti emosi? Kenapa? Supaya kita tidak dijauhi oleh orang lain. Kemudian apalagi tadi? Tidak menyesal, ya. Kemudian ada lagi, tidak merugikan diri sendiri. Betul sekali, ya. Jadi itulah mengapa kita harus bisa mengelola dan mengendalikan emosi. Kemudian reaksi emosi ada berapa tadi? Ya, apa saja?
sedih, marah, takut, terkejut, senang, bahagia. Oke, itu dia reaksi emosinya. Kemudian nanti cara mengekspresikannya tadi dengan cara apa aja? Coba, Dea. Dengan cara apa aja? Melukis, Terus menulis, berolahraga. Ya. Apalagi? Viola. Berjoget, Joget. terus tidur, Tidur. makan banyak, Makan yang banyak. Itu menyanyi, bernyanyi. Ya, oke. Yang di belakang ada? Oke. Ya, jadi itulah artinya kalian sudah paham sesuai dengan tujuan pembelajaran kita agar kalian mengenali reaksi emosi tadi, jenis-jenisnya. Kemudian kalian paham cara mengelola emosinya, cara mengekspresikan. Kemudian kalian yang terakhir bisa mengendalikannya, ya. Mungkin pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di minggu depan dalam pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi dari ini, ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.